Hai Sobat PPG, salam pendidikan. Pada video kali ini saya akan menggambarkan tentang perjalanan pendidikan nasional. Sebelum itu saya mau perkenalan dulu nih. Pergi ke kebun mencari rambutan, ke kebun bersama paman. Bolehlah kita berkenalan, salam hormat saya ucapkan. Perkenalkan, nama saya Margareta Taniria Sarumaha. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan pendidikan sebelum kemerdekaan. Diawali pada masa pendidikan Hindu-Buddha. Masa ini, sistem pendidikan berbentuk sistem gurukala, yang mana siswa dan guru bersama-sama tinggal dan mereka melakukan pertapaan. Sistem pembelajarannya berlangsung secara tanya-jawab, sedangkan materi yang diajarkan terkait keagamaan dan kesusteraan. Selanjutnya, pendidikan pada masa Islam. Metode pendidikan agama yang diberikan di pesantren ialah dengan cara bandungan dan sorogan. Lingkungan pesantren berusaha menumbuhkan satu pola hidup sederhana dan hemat agar mampu hidup mandiri. Kemudian, pendidikan pada masa Portugis. Tahun 1535, penguasa Portugis di Maluku bernama Antonio Calvano mendirikan sekolah yang bernama seminari untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi. Selain pelajaran agama yang diterima, diajarkan juga membaca, menulis, berhitung, serta bahasa lain. Sedangkan pada pendidikan masa Jepang, tujuan pendidikannya yakni untuk menyediakan tenaga-tenaga cuma-cuma dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan-kepentingan Jepang. Kemudian, pendidikan pada masa Belanda, konteks pendidikan dan pengajarannya berprinsip pada pemenuhan kebutuhan pegawai rendahan di kantor, pamong praja atau kantor-kantor yang lain. Pendidikan pada masa Belanda ini di tahun 1854 lahirlah Sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, hanya untuk mendidik orang-orang dalam membantu mendukung usaha dagang Belanda. Di tahun 1903 lahirlah Sekolah Kartini untuk para wanita. Dilanjutkan pada tahun 1908 berdirilah organisasi Budi Utomo. Setelah berdirinya Budi Utomo, muncullah cita-cita untuk perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran di tahun 1920. Kemudian, di tahun 1922, berdirinya Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kebebasan kebudayaan. Pada tahun 1945, setelah adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, pendidikan di Indonesia dinyatakan merdeka dari belenggu Belanda. Pada saat itu juga Ki Hajar Dewantara dijadikan Menteri Pendidikan yang pertama. Pendidikan setelah kemerdekaan berlandaskan Pancasila yang merupakan falsafah negara yang bersifat patriotisme. Yakni pada tahun 1945 hingga 1966 ditandai dengan adanya sekolah setara SMP, SMA, dan kejuruan. Kemudian, di tahun 1947 hingga 2019 merupakan zaman pergerakan nasional. Pendidikan Indonesia berfokus pada sikap berpikir kritis, pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas, serta kolaborasi atau kerjasama. Pada masa ini, adanya perubahan kurikulum, penerapan kurikulum KTSP, dan penerapan kurikulum K13. Dan 2020 hingga saat ini, Indonesia masih melakukan pengembangan kurikulum dari masa ke masa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, pendidikan dengan implementasi kurikulum merdeka. Melalui kurikulum merdeka, berfokus untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru, dengan menekankan pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Demikianlah video dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi para penonton. Apabila ada kritik dan saran, mohon ditulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam Pendidikan Indonesia, salam PPG Prajabatan 2024.